Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bawa'ithul Khalasi Minadz Dzunub. Itu pendorong-pendorong agar terlepas, agar terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan dari kitab ini kita telah sampai pada pembahasan yang ke-16 ya. Nah, malam hari ini kita akan membaca pembahasan yang ke-16 dari pendorong-pendorong agar terhindar dari perbuatan maksiat. Kita baca perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. As-sadisa asyar, yang ke-16. Ta'arruduhu ila manil qulubu baina usbu'aihi. Ta'arruduhu ila manil qulubu baina usbu'aihi, yaitu menyandarkan diri kepada zat yang hati-hati manusia berada di antara dua jemarinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyandarkan diri, menpasrahkan diri itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hati-hati manusia ini, hati-hati kita ini semuanya itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azimatul umuri biyadihi, yang kendali semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azimatul umur, kendali urusan-urusan makhluk, urusan-urusan manusia itu biyadaihi, dengan pada kedua tangannya. Nah, ini berkaitan dengan keyakinannya. Keyakinan orang-orang beriman, keyakinan seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Malik. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang merajai seluruh makhluk. Bahwa semua makhluk, semua urusan-urusan mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk hati manusia. Termasuk hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan
hati hamba-hambanya. Ya, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Allah membolak-baliknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita juga berdoa kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang merubah-rubah kondisi hati, tetapkanlah hatiku dalam agama. Tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ya. Nah, inilah yang juga menjadi dasar, menjadi alasan mengapa kita itu harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan-urusan kita, termasuk dalam urusan hati kita ini. Ya. Apalagi urusan hati yang sangat cepat sekali perubahannya. Sangat cepat sekali perubahannya. Di antara yang sangat cepat sekali berubahnya itu kan hati. Ya. Nah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, ya kan. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang malas, kadang-kadang naik keimanan, kadang-kadang juga turun keimanan. Nah, jika keadaan hati ini sangat cepat sekali berubahnya, termasuk perubahan-perubahan kepada antara yang baik dan yang buruk, nah, maka supaya hati ini tetap dalam kebaikan, tetap dalam keimanan, tetap dalam keyakinan, hendaklah kita berpegang kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menjadi salah satu cara bagaimana kita melepaskan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita bersandar kepada Allah atau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ta'arruduhu ila manil qulub baina usbu'aihi wa azimatul umur biyadaihi wa intihau kulli syai'in ilaihi 'ala dawam. Dan berakhirnya segala sesuatu kepada Allah secara terus-menerus. Ya, segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Segala sesuatu itu berpulang kepada Allah. Ketetapannya, takdirnya, keputusannya, itu semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kejadian-kejadiannya itu kembali kepada Allah. Fala'allahu an yusadifa awqatin nafahat kama fil atharil ma'ruf inna lillahi fi ayyami dahrihi nafahatin fata'arradu lin nafahatihi was'alullaha an yastura auratikum wa yu'ammin rawatikum. Nah, maka seorang hamba itu jika dia ingin terbebas, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, ya tadi apa? Hendaklah selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala urusan. Sehingga mudah-mudahan dengan itu dia menyepakati waktu-waktu dilimpahkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
dilimpahkan yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang atau dalam asar yang ma'ruf yang terkenal dalam riwayat, innalillah, sesungguhnya Allah itu memiliki ya fi ayyami dahrihi, pada hari-hari dalam satu tahunnya itu, nafahatin. Apa itu nafahat? Nafahat itu limpahan karunia. Limpahan karunia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, mencurahkan karunia-Nya, melimpahkan kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi dalam waktu satu tahun itu ada saat-saat, ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi mencurahkan kebaikan-kebaikannya, karunia-karunia-Nya. Nah, sehingga kalau kita terus-menerus gitu kan, menyandarkan diri kita kepada Allah, bertawakal kita kepada Allah, menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah, terus-menerus kita meminta perlindungan, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bisa jadi kemudian ketika ada saat-saat di mana Allah mencurahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, kita dalam keadaan ya berlindung kepadanya, kita dalam keadaan menyerahkan urusan kita kepadanya, kita dalam keadaan sedang bergantung kepadanya, menyerahkan urusan kita kepadanya. Fata'arradu linafahatihi. Nah ini, maka hendaklah kamu menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan curahan karunia dan rahmatnya tersebut. Was'alullaha an yasturu auratikum, dan mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah menutupi aib-aib kalian, menutupi dosa-dosa kalian, menutupi kekurangan-kekurangan kalian, wa yu'ammina rawatikum, dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa kalian. Nah, dalam riwayat ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan tentang ya keterangan bahwasannya di antara waktu-waktu yang kita jalani di dunia ini ada saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat dan kebaikan-kebaikan, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka hendaklah kita berusaha untuk menempuh sebab-sebab yang dengannya kita bisa meraih karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan cara tadi ya, selalu kita menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Kemudian juga ada perintah di sini untuk memohon kepada Allah supaya Allah menutup aib-aib kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala juga menenangkan jiwa kita. Menenangkan jiwa kita. Ya, sebagaimana dalam doa yang juga kita baca ya dalam zikir pagi dan petang itu kan, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku, tutupilah aurat-auratku. Ya. Aurat di sini maksudnya juga adalah ya dosa dan kesalahan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita tidak ingin perbuatan-perbuatan itu diketahui oleh orang lain, diketahui oleh ya manusia. Karena di antara ciri orang beriman itu, di antara ciri orang beriman ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia tidak ingin dosanya itu diketahui oleh orang lain. Makanya dikatakan di antara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu al-ithmu, apa itu dosa,
Dan apa itu albir? Apa itu kebaikan? Beliau mengatakan albirru husnul khuluq. Albir, kebaikan itu adalah berakhlak baik. Wal ithmu, dan dosa itu apa? Nah, beliau SAW menyebutkan ciri bahwa perbuatan itu perbuatan dosa. Apa cirinya? Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu, kata beliau, adalah sesuatu yang membuat dadamu terasa sempit dan engkau tidak suka orang melihatnya. Orang melihatmu melakukan perbuatan itu. Nah, jadi antara ciri bahwa perbuatan itu, sesuatu itu adalah suatu perbuatan dosa, ya, itu perbuatan itu menjadikan hati kita terasa sempit, terasa tidak nyaman, terasa tidak enak, ya, memunculkan perasaan yang tidak nyaman kepada hati. Nah, ciri yang kedua yang namanya perbuatan dosa itu, kita tidak ingin dilihat oleh manusia atau diketahui oleh manusia telah melakukan perbuatan tersebut. Ya, ini dua ciri dari perbuatan dosa. Nah, tapi ciri ini khusus untuk orang-orang beriman, gitu. Untuk orang-orang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, ya cuek aja, gitu kan, cuek aja. Setelah melakukan perbuatan dosa, ya cuek aja hatinya, biasa-biasa aja, perasaannya biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja. Bahkan juga tidak merasa tidak merasa apa-apa gitu ketika diketahui oleh manusia, bahkan berbangga dengannya, bahkan diceritakan perbuatan-perbuatan dosa itu, bahkan dibanggakan, ya. Oleh karena itu yang menjadikan dosa semakin besar itu adalah mujaharoh, kan? Mujaharoh. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu akan dimaafkan dosa-dosanya kecuali mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukannya. Ya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Bagaimana di antara bentuk melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan itu? Disebutkan dalam hadis itu, seorang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Kemudian datang waktu pagi, Allah Subhanahu wa taala telah menutup dosanya tersebut, kemudian dia menyingkap tabir Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia menceritakannya kepada orang lain, ya. Tadi malam aku telah berbuat ini dan berbuat itu. Jadi menceritakan dosa-dosa itu mujaharoh namanya. Ya. Maka jangan kalau kita terjerumus kepada perbuatan dosa kemudian kita menceritakannya kepada orang lain, itu jangan. Ya. Jangan kita menceritakan perbuatan dosa kepada orang lain. Ya, bahwa saya begini, saya begitu, jangan. Nah, dan menyembunyikan dosa itu bukan termasuk kemunafikan, ya. Bukan termasuk kemunafikan, gitu kan. Nah, ada yang mengatakan, oh saya mah nggak munafik, dan saya mah suka begini, suka begitu. Jangan. Itu mah bukan kemunafikan. Itu bagian dari kewajiban seorang muslim menutup aib diri sendiri, menutup aib dan yang menutup perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Jadi kalau melakukan perbuatan dosa, segera bertobat kepada Allah dan tutup serapat-rapatnya. Jangan sampai ada orang lain tahu. Bahkan orang-orang terdekat kita pun kalau bisa jangan tahu. Ya, jangan tahu. Nah itu ya. Was'alullah an yastura auratikum. Nah, dalam doa tadi juga Allahumma stur aurati. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa, tutuplah kesalahan-kesalahan, karena seorang muslim sekali lagi tidak suka dosanya itu diketahui oleh orang lain. Sehingga dia berusaha untuk menutup dosanya itu dan meminta juga kepada Allah supaya Allah menutupnya. Jangan sampai Allah, ya, kemudian menyebarkannya. Ini disebut dengan fadhihah, ya. Disebut dengan fadhihah. Jadi aib yang ditampakkan oleh Allah kepada manusia itu namanya adalah fadhihah. Dan itu diantara cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan, ya, seseorang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Nah,
Wa yu'amin rawati, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dalam doa itu juga wa amin rawati, dan berikanlah keamanan, ketentraman, kenyamanan kepada jiwaku, kepada jiwa. Nah, wala'allahu fi kathrati ta'arrudihi yusadifu sa'atan minas sa'at allati la yus'alullahu fiha syai'an illa a'tahu. Nah ini. Dan mudah-mudahan katanya seorang hamba itu dalam banyaknya dia tadi ya memasrahkan diri, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yusadifu sa'atan minas sa'at, kemudian dia menyepakati satu waktu atau satu saat dari waktu-waktu yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala diminta padanya sesuatu melainkan Allah akan memberinya. Faman u'tiya mansyurad du'a u'tiyal ijabah. Dan barang siapa yang diberikan karunia untuk senantiasa berdoa, maka dia akan diberikan karunia, ya, dikabulkannya doa tersebut. Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, at-ta'arrud, ya, linafahatillah. Jadi terus-menerus bersandar kepada Allah, terus-menerus memasrahkan diri kepada Allah, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, terus-menerus meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus-menerus dalam keadaan kita itu senantiasa terhubung dengan Allah gitu. Itu intinya. Ya. Itu intinya. Nah, maka jangan malas berdoa, maka jangan malas memohon kepada Allah dalam semua urusan-urusan kita. Dalam setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita inginkan, hendaklah kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan dan permintaan. Nah, doa ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri adalah ibadah sebetulnya. Doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ini yang harus difahami, ya, tentang apa namanya konsep doa itu, ya. Jadi doa itu ibadah. Jadi tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah yang pertama itu adalah kita beribadah kepada Allah. Allah senang ketika kita berdoa kepadanya. Adapun ijabah gitu, ya, ijabah dikabulkannya doa itu sebetulnya bonus saja sebetulnya. Gitu. Yang penting kita itu berdoa saja kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita merendahkan diri di hadapannya, meminta sesuatu kepadanya. Gitu. Jadi dengan doa saja, dengan apa namanya, sekedar kita berdoa itu kita sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sebetulnya, pahala yang sangat besar, gitu kan? Adapun sekali lagi dikabulkannya doa kita itu sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan apa yang kita mohon dalam doa kita, ya, itu sebetulnya bukan urusan kita. Gitu. Makanya salah kalau ada orang, saya sudah berdoa tapi dikabulkan wae geuning misalnya gitu, ya. Ya, nah itu keliru seperti itu. Ya, terus saja berdoa, gitu. Ya, dikabulkan atau tidak oleh Allah nggak apa-apa, karena ya tetap gitu kan, yang mengetahui yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu sekali lagi ibadah. Dengan doa kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dengan doa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan doa kita semakin ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya istijal dalam doa itu kan tidak boleh. Istijal dalam doa itu tidak boleh. Itu segera tergesa-gesa dalam berdoa.
Nah, bagaimana tergesa-gesa dalam berdoa disebutkan dalam hadis, seseorang berdoa kepada Allah, kemudian dia mengatakan da'autu wa da'autu walam yustajabli. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi aku telah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan. Dia mengatakan seperti itu. Ini orang yang istijal dalam berdoa, itu tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, baik, faman utiya mansyura al-ijabah u'tiyal ijabah. Di orang yang diberikan karunia, diberikan taufik, itu rajin berdoa, maka ya dia akan diberikan taufik untuk mendapatkan pengkabulan dari Allah. Fa innahu law lam yurid ijabatahu lama alhamahu du'aahu. Nah, ini konsepnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengijabah doanya, maka Allah tidak akan mengilhamkan atau memberikan taufik, memberikan hidayah kepadanya untuk berdoa. Gitu. Ya. Jadi ciri bahwasannya seorang hamba itu akan dikabulkan doanya adalah Allah jadikan dia itu rajin berdoa gitu. Seperti itu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengabulkan doanya, maka Allah tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk menjadi orang rajin berdoa. Ya, adapun orang yang doanya jarang-jarang gitu kan, bahkan ya tara gitu kan, nggak doa lagi. Ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan laulam turid naila ma arju wa atlubuh min judi kafika ma awwattani talaba. Ini dalam syair ini dikatakan, ini khitabnya kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak menginginkan aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan yang aku minta dari karunia, ya, dari karuniamu, dari kebaikanmu, dari kemurahanmu, ma'awwadtani talaba, maka Engkau tidak akan menjadikanku senantiasa berdoa, senantiasa meminta. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini selalu meminta, selalu berdoa, berarti Allah akan mengabulkan doa kita. Bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita. Wala yastauhish min dhahiril hal. Dan jangan menganggap buruk dari keadaan yang nampak. Jangan menganggap buruk, menilai negatif keadaan yang, ya, apa yang nampak dari keadaan kita. Wala yastauhish min dhahiril hal. Ya. Jadi jangan menganggap negatif, ya, berburuk sangka dari yang zohir dari keadaan kita. Ya, misalnya kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan. Tapi ternyata yang terjadi adalah, ya, yang kita alami adalah kemiskinan misalnya. Nah, maka ya, yang dimaksud di sini adalah jangan ya berburuk sangka dengan keadaan yang nampak. Karena bisa jadi ya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Fa innallaha subhanahu yu'amilu abadahu bi muamalati man laisa kamitsli syai'un fi af'alihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya dengan perlakuan zat yang tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dalam perbuatan-perbuatannya. Kama laisa kamitslihi syai'un fi sifatihi, sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dalam sifat-sifatnya. Nah, ini juga yang harus kita bangun dalam keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan hamba-hambanya dengan cara yang terbaik gitu. Itu. Kita harus thiqah, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, percayalah bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita.
bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya. Nah, sambil terus kita ya mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma harramahu illa liyutiyahu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dia menghalangi dari sesuatu melainkan untuk memberinya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, percayalah bahwa itu ya adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita karunia yang lain. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menahan kita dari sesuatu yang kita inginkan, maka ya yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ya karunia yang lain. Wala amradahu illa liyashfiyahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba itu sakit melainkan untuk menyembuhkannya. Wala afqarahu illa liyugniyahu. Tidaklah Allah menjadikan seseorang itu fakir melainkan untuk memberikannya kecukupan. Wala amatahu illa liyuhyiyahu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mematikan seorang hamba melainkan untuk menghidupkannya kembali. Wa ma akhraja abawaihi minal jannah illa liyu'idahuma ilaiha ala akmali hal. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kedua orang tuanya, maksudnya Nabi Adam dan Hawa, dari surga melainkan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keduanya kepada surga itu dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa. Ya, tapi bukan untuk mengeluarkannya selama-lamanya. Justru untuk mengembalikannya dalam keadaan paling sempurna. Sehingga ketika masuk lagi ke surga itu dalam keadaan yang lebih baik gitu. Yang lebih baik. Nah, kamakilah sebagaimana dikatakan Allah ya, mengatakan kepada Adam, ya Adam la tajza' min qawli laka ukhruj minha falaka khalaqtuha wasa'u'iduha ilaiha. Wahai Adam, ketika Nabi Adam dikeluarkan, diusir dari surga, ya, katanya dikatakan dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, la tajza' min qawli laka ukhruj minha. Wahai Adam, jangan kamu kesal, jangan kamu marah dari perkataanku, ya, karena perkataanku kepadamu, ukhruj minha, keluarlah kamu dari surga. Karena sesungguhnya untukmu surga itu aku ciptakan dan aku akan kembalikan kamu kepadanya. Gitu. Dan aku akan mengembalikan kamu kepadanya. Warabbu ta'ala yun'imu ala abdihi bibtilaihi. Maka Rabb Allah Subhanahu wa taala itu terkadang memberikan kenikmatan kepada hambanya dengan cara mengujinya. Wa yu'tihi bihirmanihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba justru dengan tidak memberinya, tidak memberi sesuatu yang diinginkannya. Ya. Wa yusihhuhu bisaqamihi. Terkadang Allah justru memberikan kesehatan kepadanya dengan penyakitnya. Fala yastauhish abduhu min halatin tasu'uhu aslan. Maka hendaklah seorang hamba itu dia tidak menilai buruk gitu ya, tidak menilai buruk suatu keadaan yang secara lahir, secara asal, secara zahir itu buruk dalam pandangannya. Illa idza kanat tughdibuhu alaihi wa tub'iduhu minhu. Kecuali kalau keadaan itu kemudian membuat Allah murka, membuat Allah marah dan menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Apapun keadaan yang saat ini kita alami, ya, jangan memandang negatif keadaan tersebut. Kecuali kalau kemudian dengan keadaan itu kita membuat Allah murka. Dengan keadaan itu kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya kalau seorang tadi diberikan
ya kemiskinan, seorang dalam keadaan mengalami kemiskinan, mengalami kebangkrutan. Ya, nah hendaklah seorang itu jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya, jangan kesal dengan Allah. Jangan apalagi marah dengan Allah. Apalagi mengatakan bahwa Allah itu, ya, naudzubillah, itu mengatakan Allah itu tidak adil misalnya, Allah itu tidak sayang misalnya, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Gitu ya. Akan tapi hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi ya, yang apa maksud dari perkataan Ibnu Qayyim, la yastauhish min zahiril hal. Gitu ya. Nah, kecuali kalau seorang itu ya dia mengalami kemiskinan, mengalami kebangkrutan, kemudian dia apa? Tidak sabar, kemudian dia frustasi, kemudian dia apa? Ya, kufur, kemudian dia justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak sabar, ya, tasahud gitu. Maka dia semakin jauh dari Allah. Dia dengan keadaan itu dia semakin membuat Allah Subhanahu apa? Dia menjadikan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Nah, karena apa yang nampak itu belum tentu, ya, apa yang nampak bagi kita itu buruk belum tentu itu buruk gitu. Itu sih intinya, ya. Nah, bisa jadi di balik itu kan banyak apa? Hikmah. Banyak hikmah. Dan kita juga mengalami, ya. Kita juga sering mengalami. Ada satu kejadian misalnya yang terjadi kepada kita, di awalnya kita menganggap ini suatu keburukan. Ternyata di balik itu banyak sekali kebaikan dan hikmah yang kita dapatkan. Nah, baik. At-ta'liq, perkataan Syekh Abdul Razak. Al-amru sabi'u asyar min hadhil bawaid. Perkara yang ke-16 dari dorongan-dorongan ini. Al-iltija ila man biyadihi kullu syai'. Itu berlindung, berserah diri tadi kepada Allah yang di tangannya segala sesuatu. Fa idza 'alimal 'abdu, maka apabila telah mengetahui seorang hamba anna quluba jami'il ibad, bahwasannya hati-hati seluruh hamba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, ada di antara dua jemari Allah Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balik hati-hati manusia itu kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa anna azimmatal umuri tau'at tadbirihi wa taskhirihi azza wajal, bahwasannya kendali semua urusan itu tunduk kepada, ya, tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Saro'a ilal iltijai ilaihi, maka dia akan segera untuk berserah diri kepada Allah. Ketika kita meyakini, mengetahui bahwa semua urusan ini di tangan Allah, maka bagaimana sikap kita? Ya berarti sikap kita itu senantiasa apa? Berlindung kepada Allah, bersandar kepadanya. Wasidqi tawakkuli alaihi, dan benar-benar bertawakal kepadanya. Wal-i'tisami bihi, dan berpegang kepadanya. Liyaqiyahu syarra nafsihi, supaya Allah melindunginya dari keburukan jiwanya sendiri. Wa yu'iduhu mimma yuskhituhu, dan Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari perkara yang membuat Allah murka. Wa yahdihi ila siratihil mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Gitu ya, kepada jalan yang lurus. Ya, ini kalau kita berpegang dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kama qala ta'ala wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang kepada Allah, maka sungguh dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, al-i'tisam billah itu berpegang teguh kepada Allah, artinya bersandar kepada Allah, senantiasa
pasrah kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah atau tawakal kepada Allah. Itu al-i'tisamu billah. Di dalam Al-Qur'an itu i'tisam itu ada i'tisam billah, ada i'tisam apa lagi? Satu lagi bihablillah. Ya kan? Wa'tasimu bihablillah. Ya. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Nah, kalau ini wa may ya'tasim billah. Apa artinya, apa perbedaannya i'tisam bihablillah dengan i'tisam billah? Kalau i'tisam bihablillah artinya berpegang teguh kepada tali Allah, artinya kepada agama Allah, kepada syariat Allah. Itu i'tisam bihablillah. Ya. Nah, maka kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, pertama kita itu harus i'tisam bihablillah. Itu berpegang kepada agama Allah, berpegang kepada syariat Allah, berpegang kepada aturan-aturan Allah, petunjuk dari Allah, dengan cara mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, beribadah dengan syariat yang Allah tetapkan, ya, berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang Allah wajibkan. Itu al-i'tisam bihablillah. Gitu. Intinya berusaha untuk melaksanakan syariat Allah. Yang kedua, supaya kita mendapatkan keselamatan, keberuntungan dunia dan akhirat, itu al-i'tisam billah, yaitu berpegang kepada Allah, dalam arti bertawakal kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Memasrahkan urusan-urusan kepada Allah. Dan ini adalah sebab hidayah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa qala subhanahu fi haqqis sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tapi Allah yang telah menjadikan kalian cinta kepada iman, dan Allah menjadikan indah keimanan itu dalam hati-hati kalian. Allah yang menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, jadi yang menjadikan kita itu cinta kepada iman, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menjadikan keimanan itu indah dalam hati kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan hati kita itu juga benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan hati ini di tangan Allah, gitu. Urusan hati ini di tangan Allah, gitu. Nah, kalau kita ingin cinta dengan ibadah, ingin cinta dengan Quran, ya, ingin cinta dengan kebaikan-kebaikan, ingin cinta dengan sedekah, ingin cinta dengan amal-amal soleh, ya, gitu. Berarti kita harus minta kepada Allah, gitu. Kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena, ya, perasaan-perasaan dalam hati itu juga di tangan Allah. Ini dalilnya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tapi Allah lah yang telah menjadikan, ya, kalian cinta kepada iman. Gitu. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul. Jadi ya, semua ini fa'ilnya ini kembali kepada Allah. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan cinta dan Allah yang menjadikan benci dalam hati kita. Walihada ja'ati sunnah, oleh karena itu datang sunnah bi'adiyatin katsiratin tahutsu 'ala al-i'tisami billahi azza wajalla fil umuri kulliha. Jadi sunnah itu datang dengan doa-doa yang sangat banyak yang memerintahkan untuk berpegang kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah azza wajalla fil umuri kulliha, dalam seluruh urusan. Minha du'auhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya doanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrifni anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nah, ini doa untuk memohon akhlak yang baik, memohon akhlak yang mulia. Ihdini ya Allah, berikanlah hidayah kepada diriku kepada akhlak yang mulia.
Karena tidak ada yang memberikan hidayah kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah, palingkanlah dariku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang memalingkan dariku buruknya akhlak kecuali Engkau. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, minta sama Allah. Gitu. Kita pengen misalnya menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang berakhlak baik, gitu ya. Minta sama Allah. Dan kalau kita ingin dijauhkan dari akhlak yang buruk, gitu kan? Dijauhkan dari akhlak yang buruk, itu juga minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena juga yang merubah keadaan akhlak kita ini semuanya itu juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya rajin berdoa, ihdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Gitu. Ya, jadi jangan mengandalkan diri sendiri gitu kan? Mengandalkan diri sendiri. Jadi ingin misalnya dihindarkan dari akhlak pelit gitu ya. Kan kadang susah gitu kalau sendiri, kadang gitu kan nggak bisa dirubah, kadang kecenderungan hati itu kan berat sekali. Jadi hoyong infak gitu kan, tapi kunon berat gitu kan, asa berat gitu kan, pengen rajin sholatnya gitu, tapi asa berat gitu. Nah itu makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir terakhir rahimahullah, al-i'tisamu billah, berpegang kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan bertawakal kepadanya, huwal umdatu fil hidayah. Dia adalah pokok dari hidayah, itu pilar dari hidayah. Wal uddah fi muba'adatil ghiwayah, dan pokok bekal dalam menjauhi kesesatan. Ya, wal wasilah ila rasyad, dan wasilah kepada petunjuk. Wa tariqis sadad, kepada jalan yang benar. Wa husulil murad, dan didapatkannya apa yang diinginkan. Ya, itu intinya apa? Ya, pokoknya apa? Kuncinya apa? Al-i'tisamu billah wa tawakkul alaihi, berpegang teguh kepada Allah, pasrah kepadanya, bertawakal kepadanya, menyandarkan hati dan menyerahkan urusan kepadanya. Itu. Nah, selesai hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala poin yang ke-16 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.